Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua fi khairin wa afian wa afiatin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini akan bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab untuk masih di bab 1 ya, masih bergerak di bab 1 tapi kegiatannya kegiatan 3. Nah, apa kegiatan 3 ini? Ya, temanya adalah tentang tata bahasa Arab. Dan kali ini tentang tata bahasa Arab ini kita akan membahas tentang tasrif fi'il madi atau perubahan fi'il madi. Baik, ini peta konsepnya kita lanjutkan. Pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari tentang al-mufradat ya. Sudah kita perdengarkan mufradatnya, sudah latihan. Kemudian dilanjutkan dengan al-hiwar atau percakapan dalam bahasa Arab yang judulnya adalah Ra'sus Sanah Al-Hijriyah. Kemudian sekarang kita ada pada pertemuan yang ketiga yaitu tentang tarkib atau susunan tata bahasa Arab. Dalam tarkib ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang domir. Karena ketika kita belajar berbicara tentang fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar itu tidak pernah lepas dari yang namanya domir. Oleh karena itu nanti kita akan bahas pertama kali domir. Sebenarnya untuk mengingat saja ya, karena domir ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di kelas 7. Kemudian setelah pelajari domir kita akan mengenal fi'il madi. Kemudian setelah itu tasrif fi'il madi, perubahan fi'il madinya, kemudian latihan. Baik. Saya harap kalian untuk kali ini pertahankan konsentrasinya, pertahankan fokusnya untuk memperhatikan materi ini, karena materi yang akan saya sampaikan ini agak sedikit sulit, gitu ya, agak sedikit butuh konsentrasi kalian. Nah, kalau seandainya nanti kalian kurang paham, silahkan video ini kalian ulang-ulang lagi supaya bisa lebih paham lagi dan bisa juga bertanya melalui grup kelas yang sudah disiapkan. Untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari apa yang tertera di dalam video ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi domir atau maksudnya bisa mengenal domir. Apa sih domir itu? Ya. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi fiil madi. Apa yang dimaksud dengan fiil madi? Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan perubahan fiil madi berdasarkan domir. Nah, ini penggabungan antara nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 4 adalah menyesuaikan fiil madi berdasarkan domir. Ya, nanti kita akan ada latihannya ya. Saya akan sampaikan materi ini dengan pelan-pelan, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, yang pertama, kalian pasti sudah pernah mengenal tentang fiil ya, sudah pasti itu. Tapi mungkin lupa ya. Baik, fiil itu merupakan bagian dari pembagian kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, kalau isim itu nama orang, nama benda, nama sifat, nama tempat, dan lain sebagainya. Itu disebut isim. Kemudian yang kedua fiil. Fiil itu sering kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja. Nah, sedangkan huruf kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut mungkin kata sambung atau kata bantu. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Arab min, yang artinya dari, fi di dalam, ila, ke gitu ya, itu huruf itu adalah kata-kata yang jika tidak disambung dengan kata yang lain maka dia tidak punya makna apapun. Jadi dia baru ada maknanya kalau sudah disambung dengan kata yang lain. Contohnya misalnya fi di dalam. Kata fi kalau tidak disambung dengan kata lain maka kata fi tidak ada fungsi sama sekali. Tapi ketika kita katakan misalnya fil gurfah di dalam kamar, nah itu baru ada maknanya. Oke ya. Nah, saya kira itu kan pelajaran pada
pertemuan di kelas 7 atau di kelas 8. Nah, sekarang kita akan membahas fokus kepada pembahasan fiil, ya. Apa sih fiil itu? Fiil, sebelumnya pembagian fiil dulu. Fiil itu terbagi menjadi 3. Ada fiil madhi, ya, ada fiil mudhari, ini yang kedua, yang ketiga ada fiil amar. Apa yang dimaksud dengan 3 ini? Nah, kita lihat. Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan atau perbuatan yang pekerjaannya itu sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa disamakan dengan past tense gitu ya, past tense mungkin itu ya. Artinya ketika kita menyatakan sesuatu dengan menggunakan fiil madhi, ya, berarti katanya itu sudah selesai, pekerjaan dalam kalimat tersebut sudah selesai dikerjakan. Contoh, kalau saya nyontohkan di sini ada 3, ada jalasa, ada darosa, ada ihtafala. Ketika kita bilang jalasa yang artinya duduk menggunakan kata jalasa, ya, bukan yajlisu, berarti duduknya itu sudah selesai. Ya, jalas misalnya kita bilang dalam kalimat jalas tu huna bil amsi. Nah, saya duduk di sini kemarin. Ada kata menggunakan kata jalas tuh. Saya duduk. Berarti peristiwa duduknya itu sudah selesai. Nah, ketika kalian mengatakan jalas tuh, kalian sudah tidak sedang duduk lagi. Gitu, ngerti ya? Atau lagi darosa. Misalnya kita bilang, saya bilang misalnya ya, apa kalimatnya? Misalnya, darostu alkimiaiyah. Saya belajar kimia menggunakan kata darosa. Nah, ketika kalian menyatakan itu dengan kata darosa, darostu alkimiaiyah, saya belajar ilmu kimia, berarti peristiwa belajar kimianya itu udah selesai. Entah tadi malam ataupun tadi barusan. Atau kata ihtafala, ihtafala ini artinya merayakan. Ketika kita menyatakan merayakan, ihtafalna zikro maulidir rasul bil amsi, misalnya. Ihtafalna zikro maulidir rasul bil amsi. Kita merayakan peringatan maulid Nabi. Ada kata, apalagi ada kata tambahan keterangan bil amsi kemarin. Nah, berarti itu uh, lebih jelas lagi gitu ya, bahwa peristiwa perayaannya itu sudah terjadi, bukan sedang gitu ya. Nah, yang kedua, nah mungkin kalian akan lebih memahami ketika kita membahas yang kedua, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan atau perbuatan yang sedang atau akan dikerjakan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ada present tense, ada future tense. Kalau present tense dan future tense itu berarti perbuatannya, ketika kita menyatakan sebuah perbuatan dengan menggunakan tata bahasa present tense berarti perbuatannya itu sedang berlangsung. Nah, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan fi'il mudhari'. Contoh lagi ya, contoh. Kalau tadi fi'il madinya jalasa, nah ini fi'il mudhari'nya bunyinya yajlisu. Berbeda kan ya? Nah, yajlisu ini artinya sedang duduk. Nah, kalau tadi kita bilang jalas tuh huna, saya duduk di sini menggunakan kata fi'il madi, jalas tuh huna. Berarti peristiwa duduknya sudah selesai, sekarang sedang tidak duduk gitu. Tapi ketika kalian menggunakan fi'il mudhari, kata yajlisu di sini, berarti peristiwa duduknya sedang. Misalnya saya ngomong, saya bilang ana ajlisu huna, saya duduk di sini menggunakan fi'il mudhari. Berarti peristiwa duduknya sedang terjadi. Peristiwa duduknya sedang terjadi. Ana adrusu alkimiaiyah. Saya belajar ilmu kimia. Nah, berarti belajar itu sedang. Saya sedang belajar kimia saat ini. Kalau kita menggunakan fi'il madi, nah peristiwa belajarnya udah selesai. Pakai kata darosa ini. Tapi kalau kita pakai yadrusu, ana adrusu. Ana adrusu alkimiaiyah. Berarti saya sedang belajar. Begitu ya.
Atau sama juga dengan kata yahtafilu. Misalnya, yahtafilu at-tullabu bizikra maulidir rasul. Para siswa yahtafilu at-tullabu, para siswa sedang merayakan bizikra maulidir rasul, peringatan maulid Nabi. Kalau menggunakan kata yahtafilu berarti para siswa sedang merayakan. Tapi kalau misalnya menggunakan ihtafala tullabu bizikra maulidir rasul, berarti peristiwa perayaannya sudah selesai, acaranya sudah selesai. Kalau ini acaranya sedang dikerjakan, sedang berlangsung. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Untuk fi'il amar ini insya Allah ada bab tersendiri, nanti kita akan belajar tentang fi'il amar ya. Selama kelas 9 ini kita akan mempelajari ini satu persatu, tapi dengan waktu tertentu. Kita sekarang akan mempelajari fi'il madinya dulu. Gitu ya. Kalau contoh fi'il amar adalah ijlis. Nah, berbeda bentuknya ya antara tadi jalasa, yajlisu, ijlis. Nah, yang ijlis ini artinya duduklah, udrus, belajarlah, ihtafil, rayakanlah. Oke ya. Nanti kita akan membahas ini lebih detail lagi. Nah, sekarang yang kita akan bahas secara detail adalah tentang fi'il madi. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Dalam jumlah ismiyah, fi'il madi senantiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan isim yang menjadi fa'ilnya. Waduh, istilah apa saja ini ya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Perubahan tersebut bisa digambarkan melalui kata ganti berikut ini. Kalian masih ingat pelajaran kata ganti di kelas 7? Ya, kita lihat di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, saya bikin seperti ini, lebih detail seperti ini. Ya, kita lihat. Ini ada huwa, huma, hum. Ada orang ketiga, ada orang kedua, ada orang pertama. Ingat kata ganti itu ada orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Untuk menggantikan orang yang berbicara ada dua. Ada ana, ya, ada nahnu. Ya, ada ana, ada nahnu. Untuk menggantikan orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Ingat ya, adalah orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kamu, ada kalian, gitu ya. Ada anta, antuma, antum, ada anti, antuma, antun. Nah, ini yang membedakan. Kalau orang yang diajak bicaranya orang laki, maka kita menggunakan anta. Kalau yang diajak bicaranya orang perempuan, muannas, berarti kita menggunakan kata anti. Min aina anta, kalau kalian misalnya mau bertanya pada si Ahmad, orang laki. Tapi kalau ketika kalian bertanya sama Hamdiah, orang perempuan, maka min aina anti, dari mana kamu, gitu ya. Nah, orang yang diajak bicara. Kemudian di antara pembicaraan orang pertama dan orang kedua pasti ada yang apa? Ada yang dibicarakan. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata dia atau mereka. Dia juga berbeda. Kalau orang yang dibicarakan itu mudzakkar, laki-laki, maka kita pakai huwa, huma, hum. Terus kalau yang mu'anas, hiya, huma, hun. Nah, kita ngomongin si Ahmad, huwa tolibun mahirun. Dia murid yang pandai. Makanya pakai kata huwa. Tapi kalau misalnya kita sedang membicarakan Zainab, nah maka menggunakan kata hiya. Hiya Zainab, hiya tolibatun mahiratun. Zainab adalah murid yang pintar. Kemudian apa bedanya antara huwa, huma, hum? Antara hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Nah, kita lihat di sini. Kalau orang yang dibicarakan, orang yang diajak bicara, dan orang yang berbicara tunggal, satu orang, maka menggunakan kata huwa. Kita ngomongin Ahmad, maka huwa. Kita berbicara pada satu orang, maka menggunakan anta. Berbeda ketika kita membicarakan dan yang dibicarakan itu ada dua orang, maka kita menggunakan kata huma. Ahmad wa Muhammad.
huma tolibani mahironi. Ahmad dan Muhammad, mereka adalah dua murid yang pintar. Ya, atau kita membicarakan Zainab wa Fatimah. Zainab wa Fatimah hiya tolibatani mahirotani. Zainab dan Fatimah, mereka adalah dua murid yang pintar. Berbeda ketika kita berbicara yang kita bicarakan adalah tiga orang, misalnya Ahmad wa Muhammad wa Mahmud. Hum, pakai hum tuh. Ahmad wa Muhammad wa Mahmud hum tolibuna mahiruna. Ahmad, Muhammad, dan Mahmud adalah murid-murid yang pintar. Kalau misalnya yang kita bicarakan yang perempuan, ada misalnya ada Zainab, ada Fatimah, ada Salwa, ya. Nah, maka kita menggunakan kata hunna. Zainab wa Fatimah wa Salwa hunna tolibatun mahiratun. Zainab, Fatimah, dan Salwa adalah murid-murid yang pandai. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan paham ini ya. Kalau tidak paham silahkan diulangi lagi video ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh, ini agak rumit ini. Ada domir, kata ganti, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ada muzakkar, ada mu'annas. Yang muzakkar terbagi dua, ada tunggal jama, yaitu ana dan nahnu. Kalau yang mu'annas ada terbagi dua, ana dan nahnu. Kemudian untuk orang yang kedua, ada atau orang yang diajak bicara, juga terbagi dua, ada muzakkar dan mu'annas, ya, sama seperti slide sebelumnya, ada mudzakkar dan mu'annas. Cuma kalau yang orang pertama mudzakarnya ana dan nahnu saja, cuma terbagi dua, sedangkan orang kedua terbagi tiga, ada tunggal, ada yang musanna, ya, ada yang jama. Yang tunggal anta, yang dua antuma, yang tiga orang atau lebih antum. Kalau ada orang yang diajak bicara itu perempuan, juga terbagi menjadi tiga, ada tunggal, ada musanna, ada jama. Yang tunggal anti, yang musanna antuma, dan kalau yang jama antunna. Begitu juga dengan orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Kalau orang yang dibicarakan juga terbagi menjadi dua, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar terbagi menjadi tiga, tunggal, dua, jamak. Sebenarnya sama aja pembagian ini ya, cuma bunyinya yang beda. Kalau di ini orang ketiga, maka orang ketiga tunggal, maka huwa. Orang ketiga mudzakkar dua, maka huma. Orang ketiga mudzakkar yang orangnya lebih dari dua atau tiga atau lebih, jadi hum. Orang ketiga muannas yang tunggal atau yang mufrad, ini bunyinya hiya. Orang ketiga yang dibicarakan muannas yang dua orang, huma. Orang ketiga yang dibicarakan muannas yang orangnya itu lebih dari tiga, maka nyebutnya hunna. Itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan rata udah, kalau satu orang ya dia cuma satu, kalau lebih dari dua orang ya mereka, mau laki mau perempuan sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda gitu ya. Itu tentang domir. Nah, kita lihat, maaf ini kelewat ini. Ya, baik di sini. Kita lihat sini ya. Ini tentang fiil madi ya, fiil madi. Nah, kita lihat, kita perhatikan yang ini adalah bunyi fiil madi. Nah, ingat ya, fiil madi tadi apa? Fiil madi adalah kata kerja yang terjadinya suatu pekerjaan itu setelah selesai. Ya, telah selesai itu maksudnya bisa jadi telah selesai di waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, atau bahkan baru saja selesai, maka kita menggunakan fiil madi. Nah, fiil madi ya selalu berubah ya mengikuti domir. Fiil madi selalu berubah mengikuti domir. Kita lihat di sini domirnya. Ada orang ketiga, kedua, orang pertama. Ada yang tunggal, dua, jamak. Humwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Wa huma, hum untuk orang ketiga mudzakkar. Hiya, huma, hunna untuk orang ketiga muannas. Ya. Ini anta, antuma, antum di sini. Anti, antuma, antunna. Begitu juga sama. Ini mudzakkar, ini muannas. Ana, nahnu yang ketiga, orang pertama. Ana, nahnu. Ana, nahnu tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas, sama bunyinya sama.
Beda dengan kata ganti yang lain, bunyinya berbeda. Kamu lihat perbedaannya di sini ya. Ada huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, dan antunna fa'altunna. Ana fa'altu, nahnu fa'al. Nah, kamu lihat perubahan-perubahan itu yang sengaja saya cetak warna merah. Nah, ini perubahan-perubahannya. Ini kalian harus hafal ini. Ya, meskipun saya tidak minta hafalannya, tapi kalian tetap harus hafal perubahan-perubahan ini. Supaya lebih hafal, supaya mudah menghafalkannya, bacalah dengan nada lagu Ar-Rahman. Allahur Rahman. Gana nada lagu Ar-Rahman. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahu yuhibbul mu'minin. Ya, ini. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna, hadhihi hiya fi'lul madhi, hayya nahfazuha likai la nakhta'a nuhibbul lughatal arabiyyata. Gitu ya. Kalian bisa ulang lagunya itu dengan mengulang video ini uh, untuk lebih mudah menghafalkan. Nah, yang ini ya, fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini hanya contoh. Hanya contoh untuk memudahkan melihat bagaimana perubahan fi'il madi menyesuaikan dengan dhamir yang ada. Ya, itu hanya contoh. Nah, untuk contoh penerapannya, nah di sini ada, terlihat sini. Maaf, saya pindahin dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ada dhamir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, perubahannya sama dengan yang tadi, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ini hanya contoh. Kalau kalian dipertemukan dengan fi'il madi yang lain, maka inilah contohnya di sini. Contoh kata darosa. Ikutin dah, tinggal ngikutin perubahan ya. Perhatikan, kalian perhatikan huruf-huruf yang dicetak merah ini. Darosa, darosa, darosu. Ya, sama ya. Darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Tuh, lihat perubahannya ini ya. Nah, dengan ada contoh kata lain misalnya arofa, 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 arofu, arofat, arofata, arofna, arofta, aroftuma, aroftum, arofti, aroftuma, aroftunna, aroftu, arofna, begitu. Taroka, 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 taroku, tarokat, tarokata, tarokna, tarokta, taroktuma, taroktum, tarokti, taroktuma, taroktunna, taroktu, tarokna. Ya, apapun di depannya, perubahan di belakangnya sama. Contoh ya, lagi ini, ihtafala, agak berbeda sedikit. Yang lain 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf. Yang ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Perubahannya belakangnya sama, meskipun depannya berbeda. Ihtafala, ikutin ini. Ihtafala, ihtafala, ihtafalu, ihtafalat, ihtafalata, ihtafalna. Nah ya, ihtafalta, ihtafaltuma, ihtafaltum, ihtafalti, ihtafaltuma, ihtafaltunna, ihtafaltu, ihtafalna.
Jadi apapun katanya, perubahannya di belakang itu fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari perubahannya berbeda lagi. Nah, ini kalian harus hafal nih perubahan-perubahan ini. Ya, supaya ketika kalian mempelajari bahasa Arab nanti, mempelajari teks bahasa Arab, kalian akan bisa lebih memahami perubahan-perubahan ini. Gitu ya. Supaya mudah ya pakai lagu tadi. Huwa darosa, huma darosa, hum darosu, hiya darosat, huma darosata, hunna darosna, anta darosta, antuma darostuma, antum darostum, anti darosti, antuma darostuma, antunna darostunna, ana darostu, nahnu darosna, hadhihi hiya fi'lul madhi. Hayya nahfazuha likai la nakhta'a nuhibbul lughatal arabiyyata. Nah, kalau kata-kata terakhir hanya sekedar motivasi aja. Hadhihi hiya fi'lul madi. Inilah dia fi'il madi. Hayya nahfazuha. Ayo kita menghafalnya. Likai la nakhta'a supaya kita tidak salah. Nuhibbul lughatal arabiyyata. Kami cinta bahasa Arab. Begitu. Ya, bisa kalian ulang-ulang hafalan ini ya di rumah. Kalian cari contoh fi'il madhi yang lain. Ada fa'ala, ada darosa, arafa, taroka, ihtafala. Ada lagi kata yang lain, kataba misalnya, atau qoro'a, atau kata-kata yang lain ya. Misalnya kalau kataba, kita tinggal ikutin belakangnya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, qoro'a, 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 qoro'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na, qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum, qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tu, qoro'na, seperti itu. Ya, bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa. Baik. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah coba kita terapkan dalam sebuah kalimat. Kita perhatikan, kalian perhatikan ya, perubahan-perubahan ini. Kemudian kita kembali ke sini nanti. Ahmad, Ahmad ini berapa orang? Ahmad ini satu orang dan posisi dia di sini adalah sebagai orang yang kita bicarakan. Kalau orang yang kita bicarakan berarti orangnya orang keberapa? Orang ketiga, ya, orang ketiga. Maka kalau orang ketiga kita lihat di sini. Kalau orang ketiga kata gantinya, kalau orang ketiga satu orang kata gantinya adalah huwa. Lihat fi'il madinya adalah fa'ala. Maka ketika kita mau ngomong darosa, nah ini kata darosa. Karena dia menyesuaikan dengan huwa, maka darosanya tidak ada tambahan apa-apa. Ahmad darosa al-lughatal arabiyyah. Ahmad belajar bahasa Arab. Berbeda ketika kita berbicara Ahmad wa Muhammad. Ahmad wa Muhammad. Dia ini posisinya sama orang ketiga, tapi dia dua orang. Kalau dua orang, domirnya adalah huma. Kita lihat. Kalau huma, perubahannya adalah ada tambahan huruf alif di belakangnya. Betul. Ada pertambahan huruf alif. Ada dari fa'ala jadi fa'ala. Dari darosa jadi darosa. Maka tidak heran ketika di sini ada perubahan di sini. Ahmad wa Muhammad darosa al-lughatal arabiyyata. Begitu juga dengan contoh yang ketiga ini. Ahmad wa Muhammad wa Mahmud. Ada tiga orang. Ini juga posisinya adalah orang yang kita bicarakan. Orang ketiga yang terdiri dari tiga orang. Ada Ahmad, Muhammad, dan Mahmud. Kalau tiga orang begini, berarti kata gantinya adalah hum. Nih, ini orang ketiga satu orang ketiga dua orang ketiga yang terdiri dari tiga orang atau lebih. Pakainya hum. Kita lihat perubahannya dari fa'ala menjadi fa'alu, jadi darosa menjadi darosu. Maka di sini tidak heran ketika ada perubahan di sini. Ahmad wa Muhammad wa Mahmud darosu gitu. Al-lughatal arabiyyata. Kenapa ini berubah? Karena kata kerja ini, darosu ini dikerjakan oleh tiga orang. Yang tiga orang ini orang ketiga. Nah, jangan bingung ya. Ada orang ada tiga orang, Ahmad, Muhammad, Mahmud, dan orang ketiga artinya orang yang sedang dibicarakan. Nah, coba kalian kata gantinya ini kalian ganti ana misalnya.
Ana berapa orang? Satu orang. Orang keberapa? Ana. Ana itu orang pertama. Karena Ana ini orang pertama, maka kita lihat di sini perubahannya, lihat ya. Maaf. Nih, Ana. Ya, berarti sini nih. Daros tu. Maka kita ngomongnya jangan ana darosal lughah al-arabiyah, tapi ana darostu al-lughatal arabiyah. Saya belajar bahasa Arab. Gitu ya. Kalau anta, coba kita lihat anta. Nah, di sini anta daros tak perubahannya. Fa'alta darosta. Maka kalau di sini ada titik-titik, kalian harus jawabnya gimana? Jawabnya anta darosta al-lughatal arabiyah. Kalau antum, kita lihat perubahannya. Antum, nah ini dia. Antum, fa'altum, darostum. Darostum ya, ingetin. Antum, darostum, al-lughatal arabiyah. Gitu ya. Nah, perbanyak latihan. Nah, nanti insya Allah minggu depan saya akan kasih soal-soal latihan mengenai perubahan ini. Gitu ya, supaya lebih paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini, ya bisa berulang dan apa namanya supaya lebih paham. Baik, nah itu materi kita hari ini. Oke, selesai materi kita hari ini di situ. Nah, apa namanya? Oke, baik. Eh, Selesai kita materi kita hari ini ya. Nah, di situ kalian harus bisa mengulang-ulang ya. Insya Allah minggu depan saya akan kasih latihan. Begitu ya. Nah, untuk bisa memahami, bisa kalian ulang-ulang dan jangan lupa untuk video ini kalian ulang-ulang, jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Kalian bisa share juga ke teman-teman kalian di madrasah sanawiyah yang lain, barangkali bisa apa namanya, bisa membantu temannya untuk mempelajari agar supaya lebih paham. Atau kalian juga bisa juga karena barangkali dari sekolah lain gurunya membuat video seperti ini juga. Bisa kalian minta sama teman-temannya untuk tolong dong eh, link video channel guru bahasa Arab kamu kasih ke aku supaya kalian bisa membandingkan materi yang ini dengan materi bisa membandingkan materi ini disampaikan oleh saya dan materi yang sama yang disampaikan oleh guru yang lain. Nah, barangkali itu bisa membantu untuk bisa lebih memahami. Ya, oleh karena itu kalian harus membuka jaringan dengan teman-teman kalian. Silahkan kalian like, kalian subscribe, share ke teman-teman kalian tentang video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Perjumpaan kita hari ini adalah pelajaran itu saja ya. Pelajarannya agak sulit ya, karena itu untuk memperhatikan videonya butuh fokus yang lebih dari kalian dan lebih dari biasanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta usulan, kritiknya jangan lupa ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.